Boleh nggak langsung? Langsung aja deh. Dari Orang awal pengen tahun- tahu langsung hasil nyatanya. Ya, kalau saya paling pantang ngomong jumlahnya ya, tapi di tahun 2005 sampai 2007 itu puncak dari pencapaian saya di dunia usaha. Ya alhamdulillah saya masuk satu-satunya pengusaha muda yang ada di 40 terbesar pengusaha di Indonesia. Setelah itu saya terus mengembangkan usaha saya, ya tentunya ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah baru tahun 2013 kami membawa perusahaan kami yang holding itu IPO. IPO, dapat Jadi, duit lagi berapa tuh? Dapat duit dan alhamdulillah itu salah satu IPO tersukses dan terbesar di Indonesia. Berapa duit dari hasil penjualan saham? Totalnya mungkin sekitar 15 T ya. 15 triliun. Nah, tapi Jadi waktu penampilan Anda cagup itu berpakaian biasa aja, ternyata sudah berprestasi menghasilkan triliunan ya. ya tapi saya nggak melihatnya dari segi jumlahnya ya Bang Hotman. Saya lebih fokus bagaimana kita menciptakan lapangan kerja. Karena saya ngelihat waktu saya mulai usaha hanya 3 kami hanya bertiga. Tapi setelah waktu kita bangun usaha itu selama hampir 20 tahun waktu saya tinggal 2015 masuk politik, lapangan kerja yang sudah kami berhasil ciptakan itu sekitar 30.000 lapangan kerja. 30.000. Kalau begitu, apa komentarmu terhadap orang yang melecehkan Anda waktu masuk jadi cagup waktu itu? Yang menganggap, aduh siapa sih itu? Penampilannya nggak meyakinkan katanya. Itu orang-orang Sekarang Kelapa jawabannya Gading. apa? Buat teman-temannya Bang Hotman, saya terima kasih dilecehkan karena itu membangkitkan semangat saya. Dia tidak tahu udah triliunan menghasilkan uang ya? Justru itu membangkitkan motivasi saya untuk bekerja lebih keras lagi dan bekerja ikhlas karena walaupun kita dilecehkan kan itu bentuk daripada perhatian mereka kepada kita. Oh begitu. Bentuk dari perhatian mereka, ya memperhatikan. Tapi Anda kelihatan tidak pernah emosi ya? Iya benar nggak? Sabar. Sabar gitu loh. Itu warisan leluhur atau? Oh itu, itu warisan ibu. Warisan saya. ibu ya? Ibu saya, Kayak saya. mengajarkan untuk tetap menghormati lawan bicara dan walaupun emosi ya emosinya di sini aja nggak usah dikeluarkan dalam bentuk kata-kata. Oke. Jadi Anda merasa dari seluruh calon, jadi Anda merasa kalau dibandingkan dengan Ahok sebenarnya Anda lebih berprestasi menghasilkan uang dari Ahok waktu jadi sama-sama cagup. Coba gimana pendapat kamu? Dalam hal usaha ya. Dalam hal usaha dulu. Dengan ceritamu begini, kamu 2 kali cum laude, ya kan di Amerika lagi. Terus menghasilkan duit sekian ratus juta dolar. Terus IPO 17 triliun. 15 triliun. Oke, sekarang sementara orang mengagumkan waktu itu Ahok lebih hebat. Ternyata reputasi Anda sudah begitu hebat. Komentar Anda sekarang apa terhadap pendapat-pendapat itu yang melecehkan Anda? Coba jawab pertanyaan. Dengan demikian, walaupun Anda waktu itu agak dilecehkan, kamu bisa jawab nggak sebenarnya kau lebih hebat dari Ahok waktu itu? Enggak lah, sama-sama hebat. Sama-sama hebat Ahok ya? itu hebat. Ya. Saya waktu itu pengagum beliau juga. Oh, apa aja yang kau kagumin? Saya waktu itu kagum karena kan kita juga yang mencalonkan beliau dari Gerindra waktu itu. Oke. Bahwa Oh, saya- ini menarik. Nanti seksi kedua akan saya tanya itu. Satu, beliau bisa memiliki sikap ketegasan. Ya. Beliau juga susah loh, double minority. Christian Chinese bisa menang di DKI itu kan luar biasa Benar. sekali. Jadi Ini hebat nih, memuji lawannya nih. Ini jarang-jarang politisi memuji. Gua baca dulu dan nih. ketiga, saya lihat beliau memiliki semangat untuk memastikan birokrasi di DKI itu bersih. Ya. Menurut saya ini suatu yang sangat luar biasa gitu. Aku penasaran, sekarang sudah menjabat sebagai wakil rakyat tapi hobi banget olahraga. Padahal kalau jabatannya itu sebagai wakil gubernur pasti sibuk banget ya Bang ya. Tapi masih ada waktu untuk olahraga. Memang hobi dari dulu atau gimana tuh Bang? Betul. Saya ngelihat bahwa untuk mendapatkan kinerja yang positif dalam berjuang dalam keseharian kita, kalau kita nggak punya fisik yang prima, itu nggak akan tahan gitu. Jadi makanya saya upayakan dan ini sepertinya sudah menjadi rutinitas saya 10 tahun, 15, 20 tahun mungkin terakhir. Tapi kok bisa kalah sama Ibu Susi kemarin? Kok bisa kalah itu coba? Ya buat Memang ibunya memang sudah benar-benar tomboy atau apa tuh? Gini Bang, jadi memang didesain dari pertama itu untuk lomba
memastikan bahwa warga memiliki motivasi untuk membersihkan Danau Sunter Ya. ke tempat abang. Nah setelah itu Bu Susi bilang, oh ya udah saya mendayung. Sementara Sandi berenang. Itu aja udah kayak orang lari lawan orang naik sepeda. Oh. Nah lebih lagi setelah hari, makanya nih perempuan nih pinter banget. Bu Susi ini sangat hebat. Saya pengagum dia. Jadi Bu Susi itu ngelihat lintasannya hanya 100 meter tadinya. Dia Iya. bilang kurang, tambah. Jadi ditambah jadi 1,3 kilometer. Oh? Ya tambah jauh, orang berenang kan susah. Iya. Ya, tapi saya bilang, saya tanya Bu Susi, kenapa mesti diperpanjang? Demi menghibur masyarakat. Jadi karena kita ingin menghibur masyarakat, ingin menjadi sesuatu yang memorable, yang menjadi pembicaraan dan bisa mengubah warga setempat untuk menghargai dan memastikan bahwa danau tersebut bersih, saya terima tantangannya. Ya sudahlah, udah bukan menang kalah ya, tapi untuk menghibur masyarakat. Jadi adalah tujuannya adalah public consumption ya. Iya. Oke deh, kita balik lagi ke olahraga nih Pak Bos Oke, ya. Kita iya. balik lagi ke olahraga sebelum kita ngobrol lebih lanjut Ini tentang manggilnya Pak olahraga. Bos ya? Pak Bos. Oh Pak Bos, Iya. saya boleh panggil Pak Bos juga? Oh jangan, lay aja, lay, Horas. Horas. Sebelum kita lanjut ngobrolin olahraga dengan Bang Sandi, saya punya beberapa cuplikan kegiatan olahraga seorang Sandiaga Uno. Yuk kita lihat ini dia. Itu ada Pak Bos juga tadi olahraga bareng Ada ya? di Kelapa Gading itu. Ngopi di Kopi Joni. Ngopi di Kopi Ya, Joni. ya. Enak banget kopinya nih. Benar, ada bakpaunya enak lagi. Ada Bapak betul. Ya. Bang Sandi olahraganya jauh juga ya sampai ke Kelapa Gading ya bareng sama Pak Bos ya. Itu hujan-hujan tuh waktu itu. Benar. Hujan-hujan ya. Iya. Oke, jadi ngomong-ngomong soal olahraga, selain tadi ada berenang, terus tadi ada main bola juga ya? Iya. Tadi sama Bang Komeng itu main Iya. bola juga ya? Main Terus bola. apalagi Kayak basket, triathlon saya suka. triathlon, wow. Jadi olahraga-olahraga yang simple lah. Yang banyak. Futsal juga suka main futsal. Futsal ya. Inspirasi Atau masyarakat. mungkin olahraga itu sebenarnya biar awet muda kali Pak Bos, ya kan? Biar awet muda sehat terus. Karena denger-dengar Abang Sandi ini hobi juga perawatan. Aku punya hadiah loh. Tim Hotman Paris Show punya hadiah Apa buat tuh? Abang. Oh, Nih. jangan-jangan kau secara pribadi ada rasa suka nih sama. Bukan. Ini dari tim kok. Kalau aku kasih hadiah pasti nggak di depan layar, di balik layar dong. Oh ya, harus hati-hati loh KPK. Buat Loh. Abang. Apa ini? Hadiah buat Abang, boleh dibuka dulu. Oh, Apa tuh? aneh-aneh aja ada lip gloss, Ada lip balm ya? lip balm. Ada lip balm. Suka ya? Ya, saya pakai lip gloss tiap hari ada di sini. Oh ada. Oke, nanti kita akan bahas. Tadi Lolita kasih hadiahnya ada lip balm. Ada ini Ternyata juga. Tadi simpan lip balm juga. Nanti kita Itu apa akan itu? ada cerita apa di balik. Bukan tongkat Madura bukan? Ini bukan. Bukan Madura nggak begini. Ini buat bersihin gigi ini. Oh buat bersih Siwa. Nanti kita akan bahas lebih lengkap tentang box surprise ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Janji nih, Janji. nggak akan bersaing dengan Pertama Prabowo. kali didengarkan di Hotman Paris Show. Ya. Saya tidak akan pernah menempatkan diri saya untuk berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Itu mentor politik saya. Saya pastikan bahwa saya ikut Samina wa Tona.